Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waalaikumsalam. Rumi dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Ari di channel Rumi Institute, tempatnya berbagi pemikiran Maulana Jalaluddin Rumi dan tasawuf. Sobat Rumi, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri seperti yang sobat lihat dan telah hadir di antara kita Direktur Rumi Institute. Sekali kalau bukan Kang Jabir, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tapi udah lama sekali ya mungkin untuk sobat Rumi yang sering berkunjung ke channel ini, kok lama sekali nggak ada upload apalagi kanal ini ya. Nah, insya Allah untuk mulai sekarang dan kedepannya kita rutin lagi ya upload ya, ya. Ya. Untuk itu bagi sahabat Rumi yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Jika sudah, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Hari ini kita masih jawab tanya ya kan ya? Iya. Sesi ngobrol santai lah jawab tanya karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Ya kita mulai dari pertanyaan pertama ini ada masih di Twitter dari Sobat Mi @eko_puji. Pertanyaannya, adakah tarekat Maulawiyah di Indonesia? Kalau ada, di mana? Terima kasih pertanyaannya tentang tarekat Maulawiyah. Nah, memang Rumi dan pencinta Rumi ini pasti biasanya akrab dengan tarekat Maulawiyah. Nah, khususnya dalam dunia sufi ini memang tarekat itu menjadi suatu hal yang sangat familiar dalam dunia sufi. Khususnya tentang tarekat, khususnya lagi kalau kita masuk Nusantara, hampir tasawuf itu dikenal dengan tarekat-tarekatnya. Nah, khusus untuk Maulawiyah memang sepanjang yang saya tahu ya, itu belum ada di Indonesia, gitu. Karena ini satu-satunya tarekat yang mursyidnya itu harus keturunan Rumi. Jadi kalau kita masuk di tarekat-tarekat yang lain, mungkin untuk regenerasi seorang mursyid itu bebas, tidak mesti misalnya harus keturunan dari guru kemudian ini. Nah, sepertinya ini yang menyebabkan tarekat Maulawiyah ini tidak umum di tempat lain. Ya, misalnya lebih umum di mana? Di Turki, karena memang ya di sana kita mudah menjumpai keturunan Maulana Rumi karena sebagian besar hidup beliau itu di Turki ya, seperti itu, sehingga memang mudah untuk menemukan. Tetapi teman-teman tidak perlu ini untuk berkecil hati tentang tarekat Maulawiyah, karena kalau ajaran Rumi sih mudah untuk kita peroleh. Memang kalau tarekat ini kan terkait dengan amaliyah, apa yang harus dilakukan, bagaimana seharusnya seorang pesuluk melakukan sesuatu. Biasanya memang dalam tarekat-tarekat itu kita menjumpai ada amalan-amalan yang khusus untuk dilakukan dan dikerjakan seperti itu. Nah, di belahan dunia sana memang banyak circle-circle Rumi. Nah, jadi kalau memang di Indonesia tidak ada tarekat, tetapi banyak circle-circle Rumi. Dan saya yakin teman-teman cukup searching, googling gitu pasti menemukan circle-circle Rumi. Nah, salah satunya di tempat kami, Rumi Institute. Nah, kami ini memang bukan dalam bentuk tarekat, tetapi setiap bulan kita ada zikir bareng gitu. Bisa cek di Instagram Rumi Institute. Zikir bareng, kita baca syair-syair Rumi dari Ghazal, dari Masnawi dan seterusnya. Jadi memang kalau tanya apakah zikir Maulana Indonesia, itu memang tidak ada. Ya, jadi ternyata bagi sobat di @eko_puji mungkin ingin gabung di tarekat Maulawiyah bisa datang ke Turkinya mungkin langsung ya. Kalau di Indonesia itu Circle Rumi ya? Circle Rumi yang ada. Termasuk Rumi Institute. Untuk sobat ini bisa datang ke atau cari informasi lah. Pantengin terus media sosialnya Rumi Institute. Di sana kami update terus informasi-informasi tentang kegiatan kami yang insya Allah kami aktifkan kembali aktivitas-aktivitas seperti ini ya.
Ke pertanyaan selanjutnya dari doa ibu di @mawardinihari. Nah, pertanyaannya seperti ini nih. Rumi berkata, bertanya adalah setengah dari pengetahuan yang kita miliki. Bertanya. Maka dari itu saya ingin bertanya perihal cara membedakan antara mana yang harus diubah dan hal mana yang harus diterima begitu saja. Atau adakah kriteria-kriteria tertentu? Ya. Gitu. Jadi bertanya adalah sebagian dari jawaban. Setengah dari jawaban. Nah, jadi pertanyaan itu sebenarnya membuka kita untuk masuk lebih dalam. Kalau kita bertanya kan berarti ada suatu kejujuran dari dalam diri bahwa ada sesuatu yang tidak ketahui. Nah, tetapi kalau kita menemukan pertanyaan dan semua pertanyaan tidak kita ketahui dari pertanyaan itu pasti kita tidak bisa melangkah. Kalau seluruh dari statement pertanyaan itu tidak kita ketahui. Misalnya begini, kalau saya bertanya rumah saya ada di sini. Nah, kalau saya tidak tahu manapun tentang tempat itu, saya mungkin tidak ada jalan untuk ke sana. Karena saya tidak tahu jalan dan kota itu bahkan asing ya. Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Misalnya saya tinggal di Jakarta di jalan ini. Nah, kalau saya minimal saya tahu Jakarta, baru saya bisa masuk ke jalan itu. Tapi kalau saya tidak tahu sama sekali tentang Jakarta, jangankan ke Jakarta pun saya tidak bisa, apalagi dengan itu. Nah, makanya pertanyaan itu sebagian dari jawaban. Itu karena pertanyaan itu akan membuka cakrawala kita. Nah, artinya sebenarnya kalau kita pahami dengan baik pertanyaan, sebagian dari jawaban itu sudah kita pahami, seperti itu. Jadi makanya pertanyaan itu kunci dari jawaban. Ya, kunci dari sebagian jawaban. Makanya itu yang mesti kita pahami dengan baik. Jadi pertanyaan itu akan kita tahu jawabannya kalau kita memahami dengan baik pertanyaannya. Jadi kita harus tahu dulu Apa pahami yang- dulu pertanyaannya apa yang ingin kita tanyakan gitu. Barulah itu udah setengah dari Jadi jawabannya. Karena begini, misalnya begini, saya kemarin ke suatu tempat ya, ke suatu tempat di Baduy Dalam. Baduy Dalam. Ini suatu tempat yang sangat menarik. Nah, ada orang yang bertanya sangat filosofis kepada orang Baduy Dalam. Sedangkan Baduy Dalam ini adalah orang-orang yang tidak pernah berpikir tentang hal-hal yang filosofis. Mereka tentang kepolosan, tentang ketulusan, tentang kejujuran. Jadi kalau kita bertanya tentang filosofis, pertanyaan itu yang salah gitu. Dari pertanyaannya kan udah Salah gitu ya. Nah, karena mereka tidak mungkin menjawab secara filosofis gitu. Karena mereka tidak pernah berpikir secara filosofis. Artinya, kadang kita tidak tahu seperti apa bertanya. Bahkan bertanya pun mungkin kita tidak tahu gitu. Gitu. Jadi intinya kita harus paham dulu apa yang akan kita tanyakan. Baru kita akan mendapatkan. Itu udah masuk dari setengah jawaban. Bahkan kita memahami pertanyaan dengan baik pun, kalau ada pertanyaan yang datang, kita memahami pertanyaan dengan baik, nah itu pun sudah setengah jawaban. Gitu. Jadi kalau pertanyaan mutlak semua tidak ketahui, nah itu tidak mungkin. Jadi pertanyaan itu pasti sebagiannya kita ketahui, sebagiannya lagi tidak ketahui. Nah kalau itu baru bisa kita pahami jawabannya. Tapi kalau semua dari pertanyaan kita bingung, itu pasti kita tidak tahu. Nah oleh karena itu pertanyaan bisa kita jawab kalau sebagiannya itu bagi kita terang, sebagiannya lagi gelap. Sehingga dari terang kita masuk ke gelap. Kayak gitu. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk sesi hari ini ya. Dari Ibn Hasbi di @ibnhasbi. Bedanya makom sama hal. Nah, ini pertanyaan sufi ya. Dalam tasawuf memang sering kita membicarakan tentang antara makom dan hal. Nah, dalam sufi kita ada suatu cara bagaimana suatu sifat
itu menjelma di dalam diri. Dia menetap. Misalnya sabar, kan? Sabar. Nah, ada upaya-upaya yang kita lakukan sehingga sifat sabar itu menetap di dalam diri. Atau sifat tentang berderma. Berderma itu menjadi satu kebiasaan saya. Nah, dia sudah menjadi sesuatu hal yang menetap. Nah, ketika dia sifat ini menetap di dalam diri, maka itu disebut dengan makom. Nah, makom ini cara meraihnya adalah dengan suluk, perjalanan suluk. Jadi kita membersihkan tazkiyah, riyadhah, membersihkan, mensucikan hati. Nah, perlahan-lahan itu kemudian ketika saya berjalan di dalam diri menuju diri saya yang paling batin, nah di situ mungkin satu persatu saya masuk melalui tahapan-tahapan tadi, makom sabar, makom ilmu, makom tawakal, dan seterusnya. Nah, ketika dia menjadi bagian dari diri saya, maka disebut dengan makom. Nah, sebelum itu disebut hal. Hal itu misalnya kadang saya sabar, kadang tidak sabar. Dia datang dan pergi itu belum menjadi bagian dari diri saya. Nah, itu disebut dengan hal. Jadi suatu keadaan yang datang kepada saya, tetapi dia tidak menetap, sesaat aja datang kemudian pergi. Kadang saya khusyuk, kadang tidak, kan? Nah, itu berarti khusyuknya belum menetap. Dia belum menjadi makom bagi saya. Kadang-kadang saya khusyuk, kadang tidak. Dan seperti itu belum jadi makom. Masih hal, kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak. Itu disebut dengan hal. Jadi perbedaan inti antara makom dan hal, makom dia sudah menetap, sedangkan hal itu dia sudah dia belum menetap, dia datang dan pergi. Seperti itu. Baiklah, itu dia Sobat Rumi, beberapa pertanyaan yang telah dijawab oleh Kak Nur Jabir. Kalau misalkan Sobat Rumi masih belum puas nih, Sobat bisa ketikkan saja di kolom komentar. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi sesi tanya jawabnya. Atau mungkin ada yang mau menyangkal, tidak seperti ini, tidak seperti itu. Ya, silakan. Kita terbuka diskusi di kolom komentar, atau misalkan mau diskusi langsung bisa datang juga ke acara kegiatan-kegiatan Rumi Institute ya. Yang pasti pantengin terus media sosialnya Rumi Institute untuk informasi kegiatan-kegiatan lainnya. Baiklah, terima kasih Kak Nur Jabir untuk jawabannya kali ini. Sama-sama, terima kasih. Bagi Sobat Rumi yang mungkin suka dengan video ini, silahkan klik tombol share dan jangan lupa subscribe juga. Itu loncengnya juga jangan dianggurin ya, diklik juga biar notifikasi video terbaru dan informasi terbaru dari kami ya. Mungkin sekian dari saya Kak Nur. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Ali dari Rumi Institute, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.